Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada program guru kuliah pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Oji. Kita hari ini sudah masuk ke pendampingan kelima. Di mana pada pendampingan kelima ini kami sebagai PP akan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang akan Bapak Oji lakukan dengan rekan sejawat, yaitu yang berkaitan dengan pasca observasi, pra observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Di sini nanti kami akan menilai proses coaching yang Pak Oji lakukan dengan kawan rekan sejawat, sejauh mana keterlibatan percakapan ini yang berkaitan dengan observasi kelas yang Pak Oji lakukan beberapa hari yang lalu. Oke, kita mulai Pak Oji ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Lazi sebagai PP saya dan juga fasilitator saya Pak Ian Fernandez dan juga teman sejawat saya yaitu Pak Raffi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan produksi akademik pada rangkaian pasca observasi. Dengan demikian saya nanti akan melaksanakan praktek coaching ikut produksi akademik. Beberapa minggu yang lalu kita Pak Raffi sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi dan juga observasi di kelas. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching yaitu pasca observasi kemarin. Ini merupakan kegiatan coaching yang akan kita bincang-bincang hari ini Pak Raffi. Selamat pagi dulu Pak Raffi. Apa kabar hari ini Pak Raffi? Alhamdulillah baik Pak Oji. Baik Pak, saya meminta sedikit waktunya ya Pak Raffi. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana dengan Pak Raffi terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktek mengajar yang sudah saya sendiri yang observasi Pak Raffi. Di sini kita hanya ngobrol santai aja Pak. Oke. Dari obrolan kita kali ini, apa yang Bapak Raffi pengen dapatkan dari saya? Oke Pak Oji. Pak, Ya. pada obrolan ini atau coaching ini ya Pak, saya harapkan nanti bisa sharing-sharing tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Apa kekurangannya, bagaimana perbaikinya, saya harapkan masukan dari Bapak. Siap Raffi. Mungkin sama-sama bisa kita selesaikan apa masalah-masalah yang terjadi di kelas. Oke, jadi Bapak ingin sharing terkait apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Nah, sangat ingin tahu bagaimana, saya sangat ingin tahu bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar kemarin di kelas. Ya, alhamdulillah Pak, saya merasa lebih lega terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Saya sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik menggunakan media yang tidak seperti biasanya Pak. Ya. Saya merasa lebih jauh lega, lebih plong karena anak-anak terlihat dalam pembelajaran ini dan antusias dalam pembelajarannya Pak. Ya Pak, saya juga melihat kemarin anak-anak sangat aktif Pak. Betul. Saya juga melihat di sini. Saya ingin menanyakan apakah rencana perbaikan tadi kan anak-anak antusias, jadi kan pasti ada kekurangan juga Pak. Jadi bagaimana rencana perbaikan rencana Bapak pada saat observasi kemarin Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Kemarin saya menjelaskan proses pembelajarannya dengan cara diskusi. Ya. Dan sudah saya laksanakan praktek di lab otomotif Pak. Dan anak-anak
sangat antusias dengan job sheet yang anak-anak buat Pak. Yang kita buat, anak-anak sangat antusias. Jadi tahapan yang Bapak rencanakan kemarin sudah dilaksanakan seperti yang ada di itu ya Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Jadi Bapak merasa bahwa pembelajaran ini sudah sesuai dengan rencana terkait dengan tujuan pembelajaran Bapak. Kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak tuliskan dalam briefing? Sudah Pak, sudah dan sudah praktek Pak. Berarti sudah Pak? Sudah Pak. Baik, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah, di sini mari kita identifikasi bersama terkait pembelajaran kemarin. Coba Bapak sampaikan apa yang menjadi keunggulan, apa yang Bapak rasakan itu sudah baik atau perlu dipertahankan. Dan coba Bapak sampaikan hal-hal yang masih kurang kemudian perlu Bapak Rafi perbaikan. Ya gini Pak, yang saya rasa lebih baik adalah pembelajaran yang konseptual Pak. Sudah saya lakukan berdasarkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu saya juga sudah menggunakan proses pembelajaran yang ada di RPP Pak. Nah, di sini terkait dengan rencana itu, kapan Bapak akan memulainya? Kemudian apa target? Berapa waktu yang Bapak perlukan untuk mencapai target itu? Ini untuk pelaksanaannya secepatnya dalam luang waktu 6 bulan ke depan Pak. Insya Allah saya sudah menyelesaikan semua Pak. Dalam waktu 6 bulan tersebut sudah selesai semua Pak. Baik sekali Pak Rafi. Jadi sudah terplanning ya, seperti itu. Bapak juga bisa mengatakan hal-hal tersebut. Catatan kecil saya agar Bapak tidak lupa dengan apa yang Bapak rencanakan itu, kemudian ditindaklanjuti. Semoga benar ya Pak terkait dengan pembelajaran proses pembelajaran di kelas nanti. Nah, kira-kira di sini siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau siapa yang menjadi motivasi Bapak untuk melaksanakan kegiatan yang Bapak rencanakan ini? Ya, yang pastinya Pak, rekan-rekan guru di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun rekan guru lainnya. Terutama ini saya butuh masukan dari Pak Oji sendiri yang lebih jauh, yang lebih hebat mungkin daripada rekan-rekan kita sejawat yang di sekolah ini. Kita ini sama-sama masih belajar dalam mempelajari hal-hal yang terkait dengan pembelajaran pendidikan dalam pembelajaran untuk peserta didik kita Pak. Bagus sekali tadi ada rencana mengakses platform. Tadi apakah Bapak ada rencana mengakses platform belajar merdeka untuk peningkatan pembelajaran Bapak? Tentu saya akan menyerapkan itu sebuah pengingat. Kalau begitu nanti akan saya buat dan baca. Nanti itu akan lebih gampang untuk mengingatnya. Dan kalau seperti itu kita jadwal dan targetnya akan lebih cepat. Ya, tentunya di platform belajar merdeka itu Pak kan modul-modul lebih lengkap, sheet ada, jadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih mudah kita dalam mengintegrasi di kelas. Bagus sekali itu Pak Rafi. Baik, terkait dengan apa yang sudah baik dan harus dipertahankan. Kemudian yang kedua tadi itu Pak, hal-hal yang menurut Bapak masih kurang dalam pembelajaran kemarin, yang Bapak rasakan dan yang harus kita perbaiki Pak. Bagus sekali Pak. Selalu Kamu di apa tadi guys? Ini tak tadi lah. Pak Edi. Kalau tu sedar ni orang, ni kan terkait. Maksimal Pak, nampak. No, ni kawan ni. Berarti buat bertanya ni mah. Dah lari pembelajaran lah. Pun di dekat tu. Kau kalau kali saya ada sini. Sekarang Dah tahu dah apa tadi.
apa yang sudah baik dan harus dipertahankan. Kemudian yang kedua tadi itu Pak Raffi, hal-hal yang menurut Bapak Raffi yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin yang harus kita perbaiki, Pak. Ya, dari pembelajaran kemarin saya rasa yang kurang adalah pembelajaran berdiferensial. Diferensiasi, Pak. Ya. Saya masih kurang dalam menerapkan pembelajaran yang seperti itu. Walau di sini saya sudah mencoba tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut, namun saya rasa saya kurang siap, Pak. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu kurang, walaupun diterapkan tapi tidak maksimal, Pak. Ya, Pak. Nanti sama-sama kita perbaiki lagi nanti, ya kan? Kita pelajari lagi, baik bagi saya nanti YouTube ataupun platform dari Merdeka itu, Pak, ya. Yang saya tangkap di sini berarti terkait dengan topik alasan yang tadi yang perlu diperbaiki. Bagaimana Bapak melaksanakan pembelajaran definisi itu baik dari perencanaan, kemudian proses hingga evaluasinya. Betul. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan area pengembangan yang Bapak lakukan. Bapak baru saja menyampaikan ada hal yang perlu diperbaiki. Tentu ada cara atau strategi. Di sini yang dilakukan sebagai perbaikan, coba Bapak ceritakan Bapak punya apa untuk melaksanakan perbaikan dari pembelajaran yang menurut Bapak masih kurang baik. Oke, Pak. Saya akan mencoba mengikuti pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar, di platform Merdeka Mengajar. Kemudian kegiatan tersebut itu saya juga akan mencari sumber-sumber lain yang bisa saya pelajari, baik itu media sosial atau di YouTube, Pak. Ya, bagus sekali yang rencana yang akan Bapak Raffi pelajari. Mudah-mudahan dengan kita selalu belajar, ya kan, bisa kita mengimplementasikan di kelas sehingga siswa kita bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, sehingga mereka menjadi bekal mereka dalam kehidupan untuk mereka sendiri maupun bermasyarakat. Cukup sekian perbincangan kita hari ini, Pak Raffi. Mungkin kita sama-sama masih belajar. Nanti apa yang perlu ditanyakan boleh Bapak ditanyakan, dan juga kita sama-sama berkoordinasi bersama guru produksi teknik otomotif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya. Yang Oke, terima kasih Pak Oji dan Bapak Raffi yang sudah melakukan proses coaching tadi, dan luar biasa ya, proses coachingnya. Dari yang pertama, ketika pertanyaan pertama, habis itu melakukan penjelaran terhadap apa yang sudah dilakukan di kelas. Tadi luar biasa yang saya tangkap di sini. Cuma ada beberapa catatan dari saya yang tadi terkait mungkin dari bertanya tentang motivasi, itu motivasi yang agak masih kurang diberikan. Ketika bertanya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi ya, ketika ada pertanyaan yang sudah mentok, kita gali lagi lebih mendalam situ. Mungkin terus ini yang saya tangkap lagi dari proses coaching tadi. Bagaimana perasaan Pak Oji setelah melakukan proses ini? Ya, tentu yang paling ini lega ya. Lega. Yang kedua, perasaannya juga bahagia bisa membantu teman dalam menyelesaikan problem-problem yang terjadi di kelas, sehingga apa problem itu bisa kita sama-sama cari penyelesaiannya, sehingga
hasilnya kita bisa mengimplementasikan secara maksimal untuk siswa di kelas. Ya. Karena intinya proses coaching ini untuk membawa ke arah perbaikan kita di kelas, ya kan, untuk peserta didik kita. Ya. Kesulitan apa yang Pak Oji rasakan tadi selama proses itu? Ya, tentunya kita ada kekurangan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kan. Jadi itu kelemahan saya, tentunya itu yang akan terus kita belajar. Ya, betul. Proses ini adalah proses pembelajaran untuk ke arah perbaikan selanjutnya. Ya, ketika kita proses hari ini, ketika kita rasakan masih tidak kurang, maka di proses selanjutnya nanti akan ada tahapan-tahapan perbaikan. Ya, Pak. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Oji dan Pak Darwin. Pak Rafi, ya maaf, Pak Oji dan Pak Rafi sudah melakukan proses ini dari tahap awal pra-observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Oke, apresiasi buat Bapak berdua, luar biasa bagi saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.